dosa sendiri di agama keimanan kakak? Oke, dosa itu adalah tindakan melawan Tuhan. Tindakan melawan Tuhan. Tindakan yang melawan Tuhan itu yang hanya mengganggu keimanan saja atau seperti apa? Semua yang berbuat kejahatan itu dikatakan dosa. Berarti semua hal-hal buruk yang Ya, betul. berarti itu adalah dosa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman di keimanan kakak dan bahkan tidak mempercayai Yesus? Semua akan binasa. Dihakimi gitu, maksudnya akan dihakimi di hari kiamat kelak. Betul. Berarti akan dihakiminya seperti apa itu kak untuk orang-orang di luar keimanan kakak? Dia akan mengalami kematian sepanjang hidupnya, yaitu tersiksa selama-lamanya. Di alam akhirat Kesakitan, ya, atau kesakitan, tidak ada cahaya, benar-benar kesakitan. lalu untuk ketika hari kelak, hari kiamat, itu apakah kalau saya di Islam ya itu kan memang Nabi Isa datang sebagai penyelamat kan nanti kan untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini dan itu. Lalu untuk di keimanan kakak sendiri di hari kiamat kelak itu seperti apa kak? Yesus itu datang untuk memusnahkan seluruh kejahatan di bumi ini. Dengan jalan semua orang mengalami kematian. Lalu setelah itu yang percaya kepadanya dibangkitkan dan ditempatkan di bumi yang baru dan langit yang baru. Yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk disiksa siang dan malam selama-lamanya. Berarti di hari kiamat itu sendiri Yesus akan datang untuk melakukan Membangkitkan semua orang, terutama orang yang percaya dulu, dibangkitkan, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama dengannya, lalu ditempatkan di bumi yang baru dan langit yang baru. Orang yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk disiksa siang dan malam. apakah di masa itu untuk orang ini bahasanya untuk orang yang di akhir masa itu ya dia sempat melakukan pertobatan gitu begitu dengan melihat hadirnya Yesus atau apa? Pertobatan itu hanya dilakukan di dunia ini. Kalau sudah mati tidak ada lagi pertobatan. Bagaimana dia bertobat? Dia tidak punya lagi tubuh, yang ada dia hanya ketika dia mati kan rohnya ada di alam maut gitu. Ya maksudnya ketika dia dibangkitkan kembali itu apakah dia Tidak, dibangkitkan? itu sudah masuk hari penghakiman. Pertobatan itu hanya dilakukan di dunia ini. Berarti hanya ketika hidup pertama. Betul, makanya Tuhan itu dengan sabar menantikan pertobatan setiap manusia. Bayangkan, minimal orang sekarang ini 70 tahun. Waktu yang cukup lama ditunggu Tuhan supaya setiap orang bertobat. Dikasih kesempatan semuanya. Makanya kenapa orang Kristen itu memberitakan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Supaya mereka bertobat dan menerima Kristus. Lalu kemudian untuk dosa, apakah ada di keimanan kakak itu dosa yang tidak akan pernah diampuni? Ada Semua nggak? dosa diampuni kecuali dia tidak minta ampun. Maka bagaimana mengampuninya? Dosa yang kalau kita berbuat dosa tidak minta ampun, gimana Tuhan mau mengampuni? Itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus atau ganti agama. Ya, Nah, ya. itu tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak minta ampun. Karena dia sudah bertuhankan Tuhan lain. Minta ampunnya sama Tuhan lain. Ya nggak diampuni lah. Ketika ini maksudnya anggap bukan dianggap memang saya kan jangan sebut itu gimana ya nanti akan banyak ini. Anggaplah saya beragama ini, berkepercayaan ini gitu ya. Kemudian sebelum saya menganut keimanan yang benar gitu, saya sempat menghujat, saya sempat menjelekkan, sempat segalanya lah, sempat mengatakan hal-hal yang buruk tentang keimanan yang sebenarnya itu adalah iman yang benar. Itu bagaimana hukumnya kalau menurut iman kakak? Kalau bertobat dia pasti diampuni. Harus percaya kepada Kristus. Karena Anda kan bersalahnya kepada Tuhan Yesus. Ya minta ampunnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kepada ilah lainnya nggak mungkin diampuni. Karena Anda tidak bicara kepada Yesus. Dosa apapun di dunia ini diampuni oleh Tuhan Yesus. Kecuali kamu nggak minta ampun. Ya berarti walaupun tadi saya menjelekkan sempat pernah Diampuni. kan Semua diampuni. beliau atau ini beliau gitu ya. Baik. Ya, ada lagi Pak. Kemudian sebelumnya terima kasih ya kayak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Karena saya kebetulan di sini pengen belajar juga karena daripada hanya untuk bertanya kesalahan itu udah pasti banyak sekali dengan pemahaman yang cukup dangkal kalian pasti akan merasa itu salah dan nggak akan mengetahui kebenaran dari ayat-ayat tersebut.
Saya cuma pengen menekankan juga pesan untuk teman-teman semua, untuk semua yang beriman, yang percaya terhadap Tuhan, Allah dan lain-lain lah, apapun itu, tolong dipelajari lagi, tolong benar-benar diteliti betul keimanannya, karena hidup di dunia itu benar yang kayak kata kakak tadi, mungkin cuma sampai di 70 atau 60 tahun, bahkan mungkin masih kecil aja udah mati. Jadi jangan dianggap sepele hanya dengan kata si A, si B, si C, asal yakin aja, jalani aja. Karena keimanan, hubungan kita dengan Tuhan kok yakin yang kosong gitu kan nggak bisa. Tapi kita bisa betul-betul yakin itu ketika dasarnya kuat, faktanya ada, sejarahnya ada, dan ajarannya pun kita rasa tidak ada kesalahannya sama sekali. Tidak ada pro dan kontra di ajaran yang kita pelajari gitu maksudnya. Jadi itu aja sih Kak dari saya Kak. Ya, Tuhan memberkati Bang Jen. Terima kasih Kak, terima kasih. Oke, kita bagus ya, pesan-pesannya itu bagus. Ya, kalau kita masih punya kesempatan, punya nafas ya, kaji lagi imanmu dan bertobat.